wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwa faqad fadal muttaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa aqbil sayyi'ati hasanatan tamhuha. Qasma'u Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqal karim wa nahnu 'ala dzalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita pada hari ini, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Islam laki-laki maupun perempuan. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita tinggalkan kepada Allah, semoga disampaikan sebisa pahalanya waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Tidak ada yang lain kita sembah. Hanya baik perbuatan tingkah laku kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyembah Allah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, lalu disempurnakan oleh baginda Rasulullah penjelasan itu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bukan semata mengerjakan seperti salat, puasa, haji. Bukan itu saja. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia. Andai kata termasuk kepada 3 golongan, maka kita tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 hal ini kalau ada pada diri kita manusia masing-masing kita, tidak akan masuk surga orang yang semacam ini. Yang pertama adalah seorang laki-laki, seorang ayah yang tidak mengajarkan adab kepada anaknya, seorang ayah yang tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya. Ini adalah ciri-ciri manusia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang banyak di tengah-tengah umat sekarang ini, bahwa tidak mengajarkan adab kepada anaknya, tidak mengajarkan akidah kepada anak-anaknya. Yang penting adalah dirinya, anaknya, bagaimanapun anaknya di belakangnya tidak dia pikirkan. Apakah anaknya mengerjakan perintah Allah? Apakah anaknya mengerjakan larangan Allah? Itu tidak dipersoalkan oleh umat sekarang ini. Untuk mengajari anak-anak kita berakidah, berakhlak, beradab, itu adalah merupakan kewajiban. Kenapa? Anak itu adalah bergantung kepada kita. Surga dan nerakanya anak tergantung kepada kita. Kenapa? Karena anak itu adalah tanggung jawab kita. Pernah saya sampaikan di atas mimbar ini, contoh anak perempuan kita terlihat satu helai rambutnya oleh orang yang bukan muhrimnya.
4 yang akan ditarik ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang tuanya, yang kedua adalah suaminya, yang ketiga adalah saudara laki-lakinya, yang keempat adalah anak laki-lakinya. Satu helai rambut anak perempuan kita terlihat oleh orang yang bukan mahrimnya. 4 yang akan ditarik ke dalam neraka. Begitulah berbahayanya kalau kita tidak mendidik anak kita. Kalau hanya untuk mendidik anak ke dunia, kita menghabiskan uang, menghabiskan harta dari SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi, yang dia pikirkan adalah perut. Kalau saya mati, ayahmu meninggal, apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu pergunakan? Itu yang dipikirkan orang tua sekarang ini. Tetapi tidak memikirkan akidah dan akhlak anaknya. Lihatlah pada hari ini, anaknya berjalan di jalan, tidak menutup auratnya, tidak jadi masalah. Orang tua yang benarkah semacam ini? Kita lihat keluar rumah. Keluar rumah ini bukan ke jalan raya saja, tetapi keluar dari rumah ada orang yang bukan mahrimnya di halaman itu. Terlihat satu helai rambut, 4 orang yang akan ditariknya. Tidak takutkah kita hal yang demikian itu? Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau berani kita mengingkari perintah Allah, tapi sungguh berani kita menghadapi apa yang akan Allah berikan kepada kita. Itulah yang sangat berbahaya bagi kita memiliki perintah ini. Bahwa kita seorang ayah bagaimana mendidik anak kita berpakaian yang bukan muhrim, terlihat oleh bukan muhrim kita. Berpakaian ini begini pula caranya. Berpakaian bukan menutupi aurat, tetapi mendinding aurat kita. Kalau menutup, membungkus, nampak juga pada hakikatnya, tetapi mendinding. Kalau mendinding tidak terlihat. Tetapi hal ini sulit kita tanamkan di tengah-tengah umat, disebabkan seorang orang